Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap orang yang hidup di muka bumi pasti ingin menjadi orang yang disukai. Misalnya dalam keluarga, suami ya pasti dong ingin disukai istri. Demikian juga sebaliknya, ya kan? Istri ingin disayang, ingin disukai oleh suami, ya kan? Sebaliknya juga orang tua ingin sekali disukai oleh anak-anaknya. Dan anak-anak juga gitu, ingin sekali disayang, disukai oleh orang tuanya, ya kan? Lalu juga misalnya dalam kehidupan keseharian, ya kan? Kita lihat setiap orang rindu disukai seorang pimpinan, rindu disukai karyawannya. Seorang karyawan juga ingin supaya dia disukai oleh pimpinannya. Meskipun ada yang dengan cara-cara sehat, ada yang dengan cara tidak sehat, sampai menjilat, bahkan sampai pakai dukun-dukun, kuasa-kuasa gelapan, paranormal, cincin-cincin tertentu, jimat-jimat tertentu. Katanya, wah ini loh bisa mendatangkan sayang dari orang lain pada dirinya, menarik perhatian orang terhadap dirinya. Wah, juga kita lihat dalam kehidupan pelayanan misalnya, seorang hamba Tuhan pasti ingin disukai oleh jemaatnya. Seorang jemaat ingin sekali disukai oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani di gerejanya, dan itu sesuatu yang sangat normal sekali. Tetapi kalau cara kita keliru, ya kan, ada orang yang disukai dengan cara kemudian memfitnah orang lain, kemudian menghalalkan segala cara. Nah, ini keliru. Karena seorang bisa disukai yang pertama karena kualitas hidupnya. Seorang harus disukai karena kualitas hidupnya. Artinya apa? Karena memang kualitas hidupnya kualitas yang baik. Dia seorang yang berintegritas. Dia seorang yang memang dapat dipercaya. Dia memang seorang yang hidupnya lemah lembut. Dia memang seorang yang tidak gampang menyerah. Dia seorang yang memang hidupnya penuh dengan perjuangan sehingga orang menyukai dia, ya kan? Yang kedua, seorang harus disukai karena perkataan-perkataan yang membangun. Artinya apa? Dia bukan seorang yang pesimis. Dia bukan seorang yang merendahkan orang lain, melemahkan semangat orang lain. Jadi dia selalu memberi dorongan. Suami memberi dorongan pada istri, istri memberi dorongan pada suami. Sebagai pimpinan, dia selalu memberi dorongan kepada karyawannya. Sebagai karyawan, dia juga memberi semangat kepada pimpinannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang harus disukai bukan hanya kualitas hidupnya, tapi juga perkataan-perkataan yang membangun. Lalu yang ketiga saya pelajari, seorang juga harus disukai karena suka menolong. Kasihnya memang nyata. Dia bukan seorang yang pelit, dia bukan seorang yang egois, dia bukan seorang yang hidup untuk dirinya sendiri. Dia memang hidup untuk orang lain. Dia suka menolong, dan waktu dia nolong gak pernah bangkit-bangkit, ya kan. Lalu yang keempat saya pelajari, seorang harus disukai karena memang dimanapun dia ada, dia menghadirkan damai. Saudaraku, karena itu saya dalam keyakinan yang kuat bahwa disukai bukan sebuah permohonan. Kita gak bisa memohon, tolong dong sukai saya gitu. Saya percaya disukai bukan hanya sebuah permohonan. Artinya gini, kita gak bisa memohon tolong dong sukai saya gitu, ya kan. Tetapi buat saya itu adalah quality of life. Artinya kualitas hidupnya memang menunjukkan bahwa dia seorang yang disukai karena memang nyata kasih dalam hidupnya. Dia menghadirkan damai, dia suka nolong, perkataan-perkataan yang membangun, dan kualitas hidupnya menunjukkan bahwa dia warga kerajaan sorga yang hidup dalam terang Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan
demikian firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tidak ada yang menyukainya. Ini satu keadaan yang paling tidak menyenangkan ketika nggak ada orang lagi menyukai kita. Dan kalau tidak ada orang menyukai kita, itu bukan saatnya kita kecewa, itu bukan saatnya kita berontak, itu saatnya kita mengintrospeksi diri. Kenapa kok semua orang memusuhi saya? Ada banyak orang yang akhirnya berontak, kecewa, dan bilang, kenapa semua orang menyakiti hati saya, mengecewakan saya? Semua orang ini nih pasti jahat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau memang tidak ada orang lagi yang menyukai kita, berarti kita harus bertobat. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini dalam program tentang tidak ada yang menyukai. Kita mau sama-sama belajar dari Yeremia 48. Yeremia pasal 48, kita mau sama-sama lihat dari ayat 34 sampai ayatnya yang ke 47. Yeremia 48 ayat 34 sampai ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Heshbon dan Eleale meraung-raung, orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahaz, dari Soar sampai Horonaim dan Eglat Selisia, sebab air sungai Nimrin juga menjadi ketandusan. Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kir-Heres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Sungguh setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada toreh-torehan dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala soto Moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikian firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia, betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawaan dan kejutan bagi semua orang di sekitarnya. Sebab begini firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab. Demikian firman Tuhan. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh aku mendatangkan semuanya di atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikian firman Tuhan. Di naungan Heshbon orang-orang pelarian berhenti kehabisan kekuatan, tetapi api keluar dari Heshbon, nyala api dari istana Sihon yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut. Celakalah engkau hai Moab, binasa engkau hai bangsa dewa Kamos, sebab anak-anakmu laki-laki telah diculik tertawan dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini firman penghukuman atas Moab. Ayat yang ke-38 saya ulangi sekali lagi. Di atas segala soto Moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikian firman Tuhan. Bayangin, tidak ada orang yang menyukainya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa lihat hal-hal apa yang dapat membuat seorang tidak disukai. Yang pertama, karena seorang itu jahat dan kejam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang jahat, mulutnya jahat, perbuatannya kejam. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang jahat dan kejam seperti ini adalah orang-orang yang tidak disukai orang. Ada kalanya di depan kita baik, tetapi kejahatan dan kekejamannya justru di perbuatannya. Artinya apa? Kelihatannya tersenyum pada kita, tapi justru nusuk kita dari belakang, fitnah kita. Itu yang saya sebut jahat dan kejam. Ada orang yang kelihatannya baik, tapi kemudian kalau usaha sama dia, ada urusan uang aja, aduh, tipu habis-habisan. Bahkan pelayanan pun ditipu, hamba Tuhan pun ditipu. Ini yang saya sebut orang-orang yang jahat dan kejam. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, dunia ini membutuhkan orang-orang baik yang membawa damai. Orang-orang jahat dan kejam dimanapun dia
ada, dia akan menjadi orang yang tidak disukai. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan jadi orang yang kejam, jangan jadi orang yang jahat, tapi jadi orang yang tulus, jadi orang yang baik hati. Maka hidup akan jadi berkat buat banyak orang. Ada banyak suami-suami jahat dengan mulutnya, ada banyak suami-suami kejam dengan segala perbuatannya. Oh, ada banyak istri-istri jahat dengan mulutnya, ada banyak istri-istri kejam dengan perbuatannya, ada banyak orang tua melakukan hal yang sama, jahat dengan mulutnya, kejam dengan perbuatannya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, engkau perlu bertobat. Jangan jadi orang yang jahat dan kejam, tapi jadi orang yang penuh kasih dan berjalan dalam ketulusan. Yang kedua, saya pelajari apa yang dapat membuat seorang tidak disukai, yaitu jika seorang itu sombong dan mudah menghakimi orang. Pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang suka dengan orang sombong. Pada dasarnya tidak ada satu orang pun suka dengan orang yang mudah menghakimi. Nah, sombong dan mudah menghakimi itu teman akrab, saudara-saudara. Artinya apa? Orang kalau sombong pasti mudah menghakimi orang lain. Orang kalau mudah menghakimi orang lain pasti itu karena sombong. Makanya sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, waktu seorang itu sombong dan mudah menghakimi, dia menjadi seorang yang tidak disukai. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati dan belajar menerima orang lain apa adanya, maka dia akan disukai. Yang ketiga, saya pelajari apa yang dapat membuat seorang tidak disukai, kalau seorang itu egois dan mau menang sendiri. Ada orang-orang selalu mau menang sendiri, di pekerjaan mau menang sendiri, lalu dia bingung, kenapa ya saya di kerjaan saya kok banyak musuh ya, saya kok di pelayanan saya banyak musuh ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalannya bukan karena banyak orang gak suka sama saudara, persoalannya karena kok egois dan mau menang sendiri. Tuhan mencari orang-orang yang punya hati yang terbuka, yang belajar mendorong orang lain maju, bahkan mengulurkan tangannya buat orang-orang yang memerlukan. Dan yang keempat, saya pelajari apa yang dapat membuat seorang tidak disukai, yaitu kalau seorang itu tidak jujur dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat orang percaya, hal yang paling penting adalah kejujuran. Kejujuran dengan mulut, kejujuran dengan perbuatan, kejujuran dalam sikap, dan kejujuran dalam iman kita kepada Tuhan. Oh, Tuhan adalah Allah yang mau mengerti kita di tengah kekurangan kita. Selama kita mau berjalan dalam kejujuran, berkat Tuhan pasti sempurna buat hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika selain dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami doa buat yang sakit, kami doa buat yang berbeban berat, kami doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapak percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak tak lupa juga kami berdoa buat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin hari-hari ini mereka merasa seperti banyak orang tidak menyukainya, karena mungkin hidup kami mau menang sendiri, egois, sombong, jahat, kejam, dan bahkan tidak jujur. Bapak berdoa di dalam nama Yesus, biar mulai hari ini kualitas hidup kami benar, perkataan kami membangun, kami menjadi orang-orang yang penuh kasih dan suka menolong, bahkan kami menghadirkan damai dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.